Oke, selamat sore kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kakak. Oke, apa kabar semuanya? Habis liburan panjang. Kak. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik, Kakak. Kabar baik, Kak. Oke, hari ini kita pertemuan yang ketiga untuk sinkronusnya terkait dengan modul untuk aset atau asset based thinking dalam pembelajaran di PJOK. Oke, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai mungkin ada yang mau kakak-kakak tanyakan dulu terkait dengan kegiatan yang kemarin atau terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ini. Silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Langsung saja. Saya mungkin Kakak sebagai ketua kelas. Silakan. Iya, Kakak ini kemarin ketika Kak Hardi tampilkan data yang masih berwarna pink bahwa ada di antara teman-teman kita yang lambat untuk upload tugasnya. Itu bagaimana saya selaku ketua kelas begitu bisa optimal membantu teman-teman untuk pikiran terlambat dalam mengupload tugas, dan apabila yang ini sudah terjadi, kemarin memang sempat saya japri untuk menghubungi Kak Hani selaku admin LMS untuk minta dibukakan supaya bisa upload tugasnya, Kakak. Ya, yang pertama untuk karena due date sudah lewat, itu hanya admin yang bisa menentukan apakah masih bisa atau enggak, karena saya nggak punya akses dan nggak punya kewenangan untuk merubah memprakuprak LMS-nya. Jadi yang saya hanya menerima tugas yang masuk, saya periksa dan saya nilai. Kalau selebihnya untuk belum ngupload atau terlambat, itu nanti silakan hubungi ke Kak Hani atau Kak admin lagi, karena hanya admin yang bisa merubah itunya. Begitu Kak Tari. Oh, Oke, silakan. Jadi nanti silakan hubungi Kak Hani kalau memang masih ada beberapa sampai sekarang, sampai hari ini masih ada tugas itu yang belum masuk. Jadi ya apa adanya saja saya bisa melihat di LMS-nya, karena kalau saya sudah berpesan untuk segera, tapi kalau memang sudah update due date-nya udah lewat, ya karena memang udah nggak bisa dibuka, nanti silakan hubungin ke Kak Hani-nya. Iya. Oke, ada lagi? Silakan. Oh ya, saya izin menyampaikan. Ya, silakan. Jadi mengenai tugas ini juga saya jujur saya terlambat 1 hari lah. Jadi besok malamnya sudah selesai, tapi saya bisa lagi di-upload karena sudah lewat. Ya, tapi tadi malam saya buka, bisa saya upload tugas. Jadi langsung saya terbuka LMS, langsung saya upload tugasnya. Ya. Jadi di sini juga saya masalah tugas ini, kalau kita di kemarin pendidikan guru penggerak itu biar lambat kan bisa kita kirim tugas tapi nilainya beda. Tapi ini kita lambat tidak bisa lagi upload tugas. Ya, kecuali memang dari izin dari admin, dan saya juga salah satu admin saya hubungi untuk bagaimana bisa buka LMS saya kirim tugas. Ya. Jadi tadi malam saya coba buka, alhamdulillah LMS sudah bisa ini, dan saya langsung kirim tugas saya. Ya. Artinya masih bisa. Nanti coba teman-teman yang belum bisa mungkin langsung coba lagi yang belum mencoba menguploadnya, karena memang kalau terkait dengan itu due date, karena memang dibatasin waktunya untuk penguploadan tugas. Kalau masalah penilaian ya selama sesuai dengan rubriknya, ya mau telat mau tidak telat, artinya penting ada tugasnya masuk,
saya nilai sesuai dengan rubrik, nggak ada istilah telat dan tidak telat. Yang penting ada saya nilai begitu, Kak Musakim. Oke, silakan ada lagi. Ya. Ini masih ada yang belum hadir ya, baru ada Kak Asrul. Kak Asrul itu ada 2, pakainya yang mana nih? Dua-duanya nggak pakai kamera tapi hidup. Yang satu, yang belum siapa ya? Kak Tuti ada, Tuti belum ya? Oke, ya sudah, kita mulai saja. Ya, silakan. Untuk hari ini kita akan membahas izin share dulu terkait dengan kegiatan hari ini. Satu, 2. Pemanfaatan sumber ya. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK yang kemarin mungkin modulnya sudah kakak-kakak baca semuanya di dalam LMS, yang mana inti dari isi itu harapannya nanti bisa didiskusikan di sini terkait dengan apa sih aset atau apa sih kekuatan berbasis aset yang harus nanti kakak-kakak pahami dan nanti akan didiskusikan sini untuk dipraktekkan atau diaplikasikan nanti dalam pembelajaran di PJOK. Oke, pemanfaatan sumber daya berbasis nanti kegiatan hari ini kita akan banyak bercerita tentang menganalisis kasus yang sudah ada, kemudian nanti kita berdiskusi terkait dengan aset-aset apa yang kakak-kakak sekolah miliki, kemudian bagaimana cara pemanfaatannya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah bisa dilakukan dengan maksimal. Oke. Untuk yang pertama kita akan diskusi dulu. Ini dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Jadi sesuatu itu kekuatan itu tidak hanya tergantung dari apa yang dimiliki, tapi tergantung dari kemauan apa yang ada atau niat apa yang ada dalam diri manusia atau seseorang, sehingga apapun kekurangannya itu akan berpikir positif sehingga akan menjadi hal-hal yang bermanfaat atau sesuatu yang sekecil apapun bisa dimanfaatkan untuk keterlaksanaan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nih, pertama, yang sudah kakak-kakak alami, apa pandangan Anda atau kakak terhadap pendekatan aset berbasis thinking ini? Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan yang sudah baca kemarin. Kira-kira apa sih yang kakak-kakak pahami terkait dengan ABT atau asset based thinking ini? Silakan disampaikan saja, nggak usah ditulis. Langsung saja silakan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Saya Kak. Ya, silakan. Ya, mungkin menurut saya asset thinking ini itu berfokus pada
identifikasi dan pemanfaatan aset kekuatan dan potensi diri dalam diri seseorang. Ya, itu Oke. menurut saya, Kak. Ya. Oke, ya Kak Cherly. Ada lagi, silakan. Apa yang kakak pahami terkait dengan ABT atau Asset Based Thinking? Saya Kak, Silakan Kak Bestari. iya, menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Cherly bahwa asset based thinking ini berkaitan dengan berupa aset yang berupa kekuatan yang baik itu yang ada pada diri kita ataupun ada yang berasal dari lingkungan pembelajaran yang ada di sekitar kita. Oke, ya aset-aset yang ada di sekitar kita apapun itu bisa kita manfaatkan dalam artian sekecil apapun. Jadi kalau sudah mempelajari modul ini, sudah memahami terkait dengan konsep asset based thinking ini, nggak ada lagi nanti alasan, nggak ada lagi nanti keraguan-raguan dalam seorang guru PJOK akan membelajarkan sesuatu materi. Kalau selama ini kan pasti masih banyak, kenapa nggak ngajar senam? Gimana mau ngajar senam orang nggak punya matras? Gimana kok nggak mengajar renang? Bagaimana mengajar renang? Nggak ada kolam renang. Ya, artinya hal-hal yang seperti itu masih terjadi. Nah, setelah mempelajari ini nanti harapkan tidak ada lagi istilah yang berpikir negatif. Jadi apapun bisa dilaksanakan dengan peralatan atau dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam aset-aset ini ada beberapa yang nanti mungkin kakak-kakak akan pahami bahwa di modul itu ada 7 aset yang harus nanti kakak-kakak kembangkan atau kakak-kakak lihat dari kegiatan sehari-hari. Apa saja 7 aset itu? Kalau yang sudah baca modul masih ingat? Oh, yang pertama Pak, manusia. Manusia, oke. Ya. Kedua, finansial. 3, lingkungan atau alam. Kemudian fisik, agama dan budaya, politik dan sosial. Jadi ada 7 aset. Ya, artinya dari 7 aset itu nanti silahkan kakak-kakak bisa memanfaatkan, menggunakan terkait dengan apa yang harus dilakukan di sekolah. Misalnya, kita nggak punya lapangan sepak bola, bagaimana kita mau mengajar bola gitu kan. Nah, di situ ada aspek sosial, ada aspek politik, ada aspek finansial. Artinya gunakan misalnya aspek sosial. Oh, yuk kita menghubungi sama kepala desa karena itu ada lapangan tuh punya desa, kita harus izin siapa tuh boleh digunakan. Nah, itu sosial. Kemudian pakai politik seperti apa? Oh, kita harus mungkin ke dinas segala macam. Atau ada finansial. Oh, bagaimana kalau kita mengajukan proposal kepada orang tua untuk menyewa lapangan di sana supaya anak-anak bisa bermain atau melaksanakan kegiatan, itu finansial. Nah, hal-hal seperti itu nanti harus kakak lakukan dan saya yakin sudah beberapa ada yang melakukan terkait dengan pemanfaatan aset dari 7 itu yang meskipun tidak disadari. Artinya misalnya dari segi sosial saja, artinya dalam penggunaan lingkungan sekitar sekolah itu kan harus berhubungan dengan warga sekitar, kemudian yang berhubungan dengan agama, dengan politik atau dengan lingkungan. Nah, itu kan selalu harusnya sudah dilakukan, cuman permasalahannya mungkin tidak sadar saja kalau itu selama ini saya sudah memanfaatkan itu. Artinya semua aset dari 7 itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan atau proses pembelajaran PJOK yang lebih berhasil atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Itu dalam konsep modul ini. Jadi aset based thinking tadi adalah, bisa disilakan apa itu aset based thinking? Bisa dijelaskan? Silakan, apa itu asset based thinking?
pendekatan berpikir. Artinya pendekatan berpikir tentang berbasis aset atau kekuatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan atau yang bisa dikomunikasikan untuk pemanfaatan aset-aset yang ada di sekitar. Jadi yang harus kakak-kakak sampaikan nanti adalah bagaimana kakak-kakak bisa berpikir aset atau berpikir positif terkait dengan apa lingkungan atau apa yang dimiliki di lingkungan tersebut untuk bisa menunjang proses pembelajaran di sekolah. Kemudian mengapa itu kita akan mengadakan ini studi kasus. Studi kasus ini nanti silahkan kakak-kakak diskusikan di dalam ini berapa orang? Bikin stop share dulu. 12. Enggak, ini 12 karena ada yang 2, ada yang pakai 2 device. Oke. Coba kita absen dulu. Kak Mustaqim ada, Kak Susanti ada, Kak Sherly ada, Kak Tuti. Hadirkah? Belum ada ya. Kak Replino? Karena ada yang keluar masuk tadi. Kak Reflino ada dalam kapal kakak perjalanan ke Jakarta. Oke, Kak Replino, Kak Lestari ada, Kak Barli ada, Kak Betsy ada, Kak Barli ada. Sebentar, saya cek dulu. Kak Asrul ada, Kak Domingus ada, Kak Munzir ada. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya, jadi Kak Tuti yang belum hadir ya. Oke, nanti kita akan bikin 3 kelompok. Nanti silakan diskusikan masalah yang tadi itu di kelompoknya masing-masing. Untuk silakan nanti cermati. Untuk kelompok 1 itu nanti silakan ada Kak Replino, Kak Mustaqim, Kak Lestari, dan Kak Susanti. Kelompok 1. Di kelompok 2 ada Kak Sherly, Kak Munsir, Kak Barli, dan Kak Domingus. Kelompok 2. Kelompok 3 karena enggak hadir 1, jadi hanya 3 aja nanti Kak Betsy, Kak Asrul, dan Kak Buce. Itu kelompok 3. Nah, saya akan share untuk link board-nya. Nanti silahkan masing-masing di WA, di chat. Di chat saya bagikan link untuk board. Itu silakan diklik untuk kelompok 1 paling atas, kelompok 2, kelompok 3. Silakan masuk ke board masing-masing untuk mendiskusikan materi yang tadi kasus ini. Sebentar, ini kasusnya kasus 3. Ini kasusnya. Jadi silakan nanti di kelompok masing-masing diskusikan ini kasusnya. Kemudian pertanyaannya nanti ini. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang dikeluarkan guru, kemudian identifikasi aset apa yang dimiliki, kemudian strategi apa yang akan digunakan dan dikembangkan, strategi apa yang akan Anda, artinya kakak-kakak semua yang akan kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset tersebut. Artinya aset apa yang dimiliki di kasus itu, kemudian pendekatan berpikir apa yang digunakan, apa pendekatan berpikir aset atau negatif, kemudian
setelah mengetahui pendekatan dan aset yang dimiliki, kira-kira apa yang akan kakak kembangkan untuk dilakukan nanti terkait dengan aset atau pendekatan yang dimiliki oleh kasus tersebut. Oke, silakan klik ke ruangan masing-masing untuk mendiskusikan kasus ini. Izin Kak Fasil. Ya. Izin Kak. Ya. Ya, Ada silakan. pengetahuan Kak. Ini di daerah saya pemadaman lampu Pak. Dari tadi pagi jam 10 hingga sampai dengan jam 5 sore Pak. Oleh dan sebab itu saya menggunakan HP Pak. Karena kedua laptop saya bermasalah, tidak ada punya daya Pak. Mohon izin Pak, saya mengikuti lewat HP Pak. Fasil, terima kasih. Ya, bisa juga ini di masuk Google, masuk ke boardnya juga bisa pakai HP, hanya bisanya tapi nggak bisa ikut nulis saja, bedanya hanya di situ. Ya, oke, silakan masuk ke roomnya masing-masing berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Kakak mohon tampilan studi kasusnya agak diperjelas karena nggak bisa baca kakak, nggak terbaca. Ya, di sini. sebentar. Jadi kakak nanti masuk ke boardnya langsung diklik saja ya. Yang di main roomnya jangan out, jadi jangan keluar di boardnya. Jadi langsung saja diklik main roomnya tanpa atau ke resign atau keluar dari room yang utama. Ini. Ya. Baru ini juga Kak baru minta izin bergabung ini Kak. Oh, sebentar. Iya. Bentar berarti. Oh ya. Oke, sebentar Kak. Saya berarti masuk dulu ke situ. Nggak kelihatan. Sebentar. Oke, silakan. Kelompoknya sudah saya buka. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya tadi. Sebentar, biar masuk dulu semua. Nanti kasusnya saya gedekan dulu. Kelompok 1 baru 2. Kelompok 2 baru 1. Kelompok 3 baru 1. Ya, silakan yang lain nanti yang mau minta admit. Kakak bisa diperbesar tampilan Sebentar, studi sebentar. kasusnya. Ya, silakan. Nanti ya sebentar. Ya, nanti yang minta admit langsung bicara ya, artinya biar kami tahu yang mau masuk, karena di sini nggak kelihatan. Atau enggak, sebentar saya lihatin dulu terkait Kita dengan kelompok 1 masih kurang 1 ini Kak. ya, sebentar. Ada yang minta masuk lagi. Oh, sudah pas. Saya minta masuk Kak Fasil. Sudah. Room di mana ya? Saya baru mau gabung Pak. Di Baru mau gabung dengan kelompok? baru mau masuk Gemik Pak. Baru mau masuk gabung dengan satu laptop Pak. Soalnya di HP setengah mati Pak. Oke, maksudnya di main room ya? Siap. Oke, sebentar. Iya. Iya Kak.
Iya, kita baru satu ya. Ada siapa lagi namanya tadi itu saya? Iya, iya. Sebentar. Kalau di main room-nya langsung bisa masuk, Kak? Nggak ada Di admin. GMK Kak Sil. Iya, maksudnya di main room-nya apa di bor? Baru mau gabung untuk Zoom Kak. Oke, sebentar. Tapi tidak ada permintaan. Ini Kakak bisa bicara dari mana? Saya gunakan HP Kak. Oke, tapi di main room, kalau di main room dia langsung otomatis bisa gabung. Iya, kasusnya ini Kak, saya nggak ada bisa ditampilkan kasus. Sebentar. Ini Oh sudah. sebentar Kak, sebentar. Nggak ada permintaan untuk masuk di main room-nya. Oke, sudah bisa kelihatan ya kasusnya ya? Kasusnya ini Kak Lestari saya yang ada muncul. Oke, sudah kelihatan kasusnya di main room ya? Lewat WA Kak. Sudah, Kakak Hardi sudah kelihatan. Cuma ketika kita masuk Sudah kelihatan. di kelompok 1, suaranya treble semuanya ada di kelas 1 juga, Kakak. Jadi yang di main room-nya di mute. Oh iya, baik. Di main room-nya di mute, kalau di board-nya silakan dibuka. Jadi biar nggak semuanya masuk ke sini. Itu Kak Asrul belum ada temennya. Kasusnya belum ada nih Kak. Sudah di Ardi izin Iya. masuk di apa? Untuk kelompok 3 masuk lewat mana Kak? belum Itu ada di WA, di chat itu ada link lagi. Silakan diklik. Soalnya kolom chat saya ini tidak muncul di sini. Oke, saya kirim lagi berarti. Oke. Saya tidak ada di chat. Oke, silakan itu kelompok 1, 2, dan 3. Iya. Ya Kak, kita tunggu. Dengan tadi siapa Ibu Susanti tadi Kak masuk. Boleh Kak? Saya terbuka sapunya. Saya buka. Memori itu. Tadi kelompok Kak Asrul siapa aja? Kok baru sendirian? Belum ada yang masuk? Kak Besti sama Kak Buce, Pak. Kak Besti sama Kak Buce ya. Masih sementara login Kak, soalnya jaringan sini agak kurang bagus Kak. Oke, Kak. Satu lagi tadi Kak Tari, siapa? Satu lagi tadi siapa?
ada 4 tadi ya, Kak. Silahkan. Yang sudah itu mulai silahkan. Saya baru ini apa? Tidak bisa saya buka di HP full, jadi saya habis dulu ini. Hapus video baru buka. Iya. ngasih kalau pertama barang sampai bunyi nanti. Iya. Sudah nih jadi Ya, silakan. Yang sudah ada temannya di room, silakan diskusikan. Kira-kira apa itu kasus-kasusnya seperti apa. Kemudian pertanyaannya, pendekatan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian aset-aset apa saja yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah apa yang akan kakak lakukan terkait dengan aset-aset yang ada dalam kasus tersebut. sudah kelihatan. Sudah. Sementara saya ini. Nah, nanti saya baca dulu. Kak Cherly, Ambil ini laptop satu, nah. Laptop bos ini. sudah dimulai diskusinya? Tidak ada suaranya, kelompoknya? Kak Munsir, Kak Domingo silakan. Belum selesai dibaca baru. Oke, silakan. Baru baca kasusnya ya. Sekolah bersama membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dokumen terkait kebijakan. Iya. Berarti ini nanti pendekatan ini kapan untuk pemerintah nih? Ya politik. Iya, politik. Karena Silakan yang belum gabung di room segera bergabung ke teman-temannya. ya asetnya deh, aset
Mohon izin, Kakak Fasil bisa menampilkan pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama, sebentar. Ini pertanyaannya. Yang belum gabung ke room, silakan diklik di chat linknya. Bisa Kak Fasil. Bisa Kak Charlie. Iya setuju, kita setuju. Uh, iya jaringan kayaknya, jadi suara yang jelas.
demikian toh otomatis beta belum bisa menilai gitu. Apakah melakukan proses seperti itu kayaknya. Ya, apa itu? Itu dia terpapar. Kalau yang Kak Tari bilang semangat apa hanya seperti aspek manusia.
Oke, kakak-kakak cukup kembali ke main room. Silakan hasilnya. Ya, silakan kembali ke roomnya masih ke main room lagi. Malah terlempar lah. Paling. Oke. Silakan kelompok mana dulu yang mau presentasikan hasilnya. Silakan. Iya saja. Kakak mungkin kelompok 2. Silakan lanjut saja. Nggak pakai share screen atau tidak? Tidak. Tidak pakai Ya, silakan langsung. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami mungkin dari kelompok 2. Ya, menurut setelah kita berbincang-bincang tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan studi kasus yang ketiga yang ditampilkan. Pertanyaan yang pertama itu, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Mungkin menurut kelompok kami setelah ada perbincangan, kekuatan berbasis aset yang digunakan guru PJOK dalam studi kasus ini, karena melihat studi kasus ini karena keterbatasan sarana prasarana yang berada di sekolah itu bukan menjadi penghalang bagi guru PJOK dalam meningkatkan potensi pembelajaran yang akan diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi guru kami menemukan di situ ada kekuatan berbasis aset untuk pertanyaan yang pertama. Ya, yang kedua, mungkin nanti ditambahkan lagi dari anggota kelompok Pak Kak, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Jadi dari studi kasus ini kami mencoba mengidentifikasi beberapa aset yang pertama itu manusia, di mana guru PJOK mempunyai kreativitas untuk meningkatkan kreativitas siswa, karena kita sebagai guru PJOK tahu bahwa setiap siswa yang akan kita ajarkan itu sudah mempunyai potensi masing-masing. Jadi itu untuk aset yang manusia. Yang kedua, aset politik. Bagaimana negosiasi dengan pihak perkebunan, dari pihak sekolah melakukan negosiasi dengan pihak perkebunan untuk meminta lapangan untuk anak-anak bisa melakukan praktek. Kemudian yang berikut itu ada aset sosial, di mana kita lihat hubungan antara pihak sekolah, masyarakat, dan pihak perkebunan. Dan yang keempat itu aset lingkungan juga masuk. Dan yang kelima itu aset fisik, di mana karena kondisi lapangan sekolah tidak memadai, berarti guru PJOK mengoptimalkan untuk memakai lapangan dari perkebunan kopi tersebut. Ya, untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya, menurut kelompok kami, ketika kita sebagai seorang guru dihadapkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang seperti ada dalam studi kasus
di atas, jangan kita berkecil hati atau kita langsung menjadi down, tetapi sebaliknya kita harus berpikir menggunakan kreativitas kita. Kita menggunakan berpikir berbasis aset untuk meningkatkan kreativitas dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran PJOK yang bermakna bagi siswa. Yaitu mungkin dari saya atau teman-teman di kelompok 2 bisa menambahkan, disilahkan. Kak Munsir, Kak Onggo, disilahkan. Oke, nggak ada. Oke, lanjut kelompok yang lain. Tidak ada, terima kasih. Itu mungkin dari kelompok 2, Kak. Ya, tadi pakai pendekatannya berbasis aset ya. Oke, silakan. Kelompok 1, Kak. Kelompok 1 yuk, silakan. Iya, baik, terima kasih. Setelah mencermati studi kasus 3 Pak Gerak, kami menjawab pertanyaan yang nomor 1, identifikasi pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan berbasis aset. Setelah identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, bahwa sekolah memiliki lingkungan di mana ada perkebunan yang bisa menunjang proses pembelajaran karena memiliki lahan yang sangat luas yang bisa digunakan. Kemudian yang pertanyaannya Kakak dimunculkan kembali. Jadi aset yang bisa kita kembangkan di situ adalah yang pertama dari aset ada 7 kita identifikasi. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia di sini adalah Pak Gerak sebagai guru mata pelajaran PJOK yang memiliki motivasi sangat tinggi untuk proses pembelajarannya. Kemudian aset lingkungan alam di sekitarnya ada perkebunan kopi. Perkebunan kopi yang diharapkan dapat bisa digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajarannya Pak Gerak. Lalu kemudian juga aset sosial, di mana Pak Gerak tadi sudah upayakan juga menyampaikan hal ini kepada orang tua wali murid, kendalanya ada muncul aset itu. Lalu kemudian aset politik, yaitu upaya untuk membangun kerjasama dengan pihak perkebunan kopi. Lalu strategi apa yang akan kita kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset? Tentunya bahwa setelah mencermati studi kasus 3, Pak Gerak akan kalau saya sebagai Pak Gerak, saya akan terlebih dahulu melakukan strategi bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang berada di lingkungan sekolah dulu untuk menunjang proses pembelajaran sebelum melakukan pendekatan atau kerjasama dengan pihak perkebunan kopi. Sehingga kalau kerjasama dengan pihak perkebunan kopi ini tidak bisa terlaksana karena upaya juga belum dilakukan oleh kepala sekolah, maka tetap proses pembelajaran Pak Gerak bisa tetap dilaksanakan dengan memaksimalkan segala fasilitas sarana yang ada di sekolah. Mungkin dari Kak Barli, Kak Takim dengan Kak Santi bisa menambahkan. Silakan Kak. Halo, Kak Barli, Kak Takim. Oke, baik Kak. Saya sedikit tambahkan. Silakan. Di sini tadi seperti apa yang disampaikan tadi Kak Tari. Ya, jadi di sini saya tambahkan saja perjelas masalah strategi apa yang akan kita kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya, kita sebagai guru PJOK, ya kita berusaha ya di dalam lingkungan sekolah dulu, ya kita memanfaatkan lingkungan sekolah bagaimana untuk mengadakan atau tempat untuk belajar PJOK. Ya. Kemudian kalau memang di situ kita tidak bisa
kita manfaat ya kita menjalin hubungan kerjasama dengan pihak perkebunan yang dekat dengan sekolah. Ya, bagaimana kita bisa dapat mengajar dengan menggunakan lapangan yang ada di tempat perkebunan tersebut. Ya, tapi dengan catatan ya kita harus kerjasama terlebih dahulu. Tapi di sini Pak Gerak ya luar biasa, sangat antusiasnya untuk bagaimana untuk mengembangkan potensi dari anak-anak yang dimiliki. Dia berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan jalan atau cara supaya anak-anak bisa belajar dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Kak Asrul sama Kak siapa tadi? Kelompok 3, silakan. Izin Kak. Silakan, lanjut. Terima kasih Kak untuk kelompok 3. Maaf Kak, mungkin agak sedikit bising di sini karena lagi kegiatan. Jadi dari hasil analisis kami itu untuk pendekatan yang kami dapatkan itu ada 3, yaitu 1 problem solving. Sorry. Sebentar, Pak. Ya, yang pertama itu pendekatan kolaboratif, terus pendekatan problem solving dan berbasis aset. Kalau kolaboratif itu di mana dapat melibatkan berbagai pihak termasuk kepala sekolah, peserta didik, orang tua, demi mencapai tujuan pembelajaran PJOK. Problem solving di mana kita harus berusaha mencari solusi kreatif untuk memanfaatkan area perkebunan sebagai tempat aktivitas fisik. Meskipun kendala dari berbagai pihak perkebunan. Yang berbasis aset itu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah seperti area perkebunan kopi. 2 aset yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset yang dimiliki yaitu ada perkebunan kopi, lokasi yang luas dan alami yang ideal untuk aktivitas fisik seperti jalan kaki dan berlari. Sarana lapangan olahraga di perkebunan, fasilitas olahraga yang sudah ada dan dapat dimanfaatkan. Partisipasi peserta didik, dukungan kepala sekolah, kesadaran orang tua. Strategi dari berbagai aset yang dikembangkan itu negosiasi dengan pemilik perkebunan kopi, itu mencoba pendekatan berbeda untuk bernegosiasi dengan pemilik perkebunan. Ini bisa melibatkan berbagai pihak ketiga. Kampanye kesadaran, keduanya itu kampanye kesadaran, mengadakan kampanye kesadaran kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang manfaat dari berjalan kaki dan bersepeda. Program keselamatan. Program keselamatan untuk strategi ketiga, mengembangkan program keselamatan jalan yang melibatkan orang tua, komunitas, dan mungkin pihak keamanan setempat. Mungkin itu Kak dari kelompok 3, terima kasih. Oke. Yang pertama kita cermati lagi terkait dengan kasus yang di Pak Gerak namanya ya. Ya, Pak Gerak. Oke, pendekatan yang dilakukan tadi kelompok 2 dan kelompok 1
pendekatan yang disampaikan adalah pendekatan berbasis aset. Kalau kelompok 3 rada menjauh, artinya konsep pendekatan yang dimaksud di sini, pendekatan yang dimaksud di sini hanya pendekatan aset atau pendekatan negatif atau non aset. Nah, kita cermati lagi, kira-kira kalau di kasus ini pelaksanaan pembelajarannya terlaksana atau tidak? Belum terlaksana, Kakak. Belum terlaksana karena Pak geraknya adalah meminta kepala sekolah untuk bernegosiasi dengan si pemilik kebun, nggak mau atau tidak terjadi berjalan. Artinya Pak geraknya tidak bisa melaksanakan kegiatan olahraganya. Kemudian kita lihat paling bawah di sini tulisan, Pak gerak merasa pesimis, gagasannya tidak ada dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan apapun. Artinya di sini pasrah tuh ke sekolahnya, gurunya pasrah, ya sudahlah kalau pasukan nggak mau ya udah, mau diapain lagi. Artinya apa pendekatan yang dilakukan oleh Pak Gerak di sini? Jadi pendekatan yang dilakukan di sini karena belum terjadi olahraga dan pembelajaran dan tidak akan terjadi karena Pak kepala sekolahnya, gurunya pesimis. Harusnya kan kalau berdasarkan pembelajaran berdasarkan aset, ya sudahlah Pak, kalau nggak bisa negosiasi kita pakai aset yang ada di sekolah saja. Untuk melaksanakan itu nggak usah pakai kalau Pak sekolah nggak mau minjemin, nggak mau negosiasi dengan pemilik kebun. Nah, itu berbasis aset. Tapi kalau di sini kasusnya adalah berbasis masalah kepala sekolah. Kekurangan. Karena memang dia pesimis. Nah, aset yang dimiliki apa? Ya banyak. Kalau aset yang dimiliki tadi ada sarana olahraganya segala macam, kemudian ada jalur buat sepeda jalan segala macam, itu asetnya banyak. Aset yang dimiliki banyak. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan betul tadi kelompok Katari tadi, harusnya dia berpikir, harusnya dia memanfaatkan dulu aset-aset yang ada di sekolahnya dulu. Apa yang akan digunakan secara maksimal, baru dia mencoba kepada tempat yang mungkin lebih layak atau lebih bagus, dengan catatan tempat tersebut memang sudah bisa digunakan atau sudah ada perjanjian atau sudah ada izin penggunaan tempat sebelumnya gitu. Kalau di sini kan tiba-tiba minta kepala sekolah berhubungan dengan pemilik kebun, kepala sekolahnya nggak mau, akhirnya Pak Geraknya juga ya sudah, kalau nggak mau lah, akhirnya pesimis, nggak terjadi tuh pembelajaran. Harusnya kan terjadinya adalah di sekolah dulu yang dia punya aset kembangkan, kemudian ketika memang harus keluar ya harus memanfaatkan dulu. Oh sudah boleh Pak sekolah sudah melakukan negosiasi dan boleh, baru artinya menggunakan fasilitas yang mungkin lebih lengkap. Begitu kalau di kasus yang seperti ini. Silakan, ada yang mau menambahkan? Silakan, masuk. Kak Hardi, saya Izin. Ya, silakan dulu. Ya Kak, Iya, terima kasih Kak Hardi. Ya, berdasarkan studi kasus yang ditampilkan tadi, bukan berarti bahwa kita pesimis apabila kepala sekolah tidak mau untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan. Jadi jika kepala sekolah tidak mau, ya mungkin inisiatif kita bisa berhubungan langsung dengan pihak perkebunan, kalaupun ada hubungan atau relasi dengan pihak perkebunan. Atau mungkin juga kita bisa melakukan pendekatan baik dengan pihak dusun atau kepala desa yang ada untuk berkomunikasi dengan pihak perkebunan. Mungkin itu masukan dan
saya. Terima kasih. Ya, artinya menggunakan aset politik kalau sudah menggunakan atau menggunakan kemampuan atau birokrasi yang ada, berarti sudah menggunakan aset politik. Ya nggak apa-apa, itu kan dimanfaatkan karena memang boleh memanfaatkan itu. Nah, sementara di sini kalau kita nggak kasusnya, kita berdasarkan kasus di sini itu agak karena memang dia nggak bisa berbuat apa-apa juga nggak berbuat apa-apa. Ya apakah dilakukan oleh guru yang memang melihat kasus tersebut? Ya tadi belum disampaikan. Bisa saja dia kepala sekolah kalau nggak berani silakan Pak kita berhubungan dengan penguasa desa, kepala desa, camat untuk negosiasi kepada pemilik kebun gambarannya. Tapi apa yang harus dilakukan oleh PJOK kasus itu seperti tadi sampaikan kelompok 1, memanfaatkan aset yang ada di sekolah dulu, memaksimalkan aset yang ada di sekolah, baru mencoba keluar dengan catatan memang ada lahan atau ada lokasi yang bisa dipakai. Jadi memastikan dulu itu bisa dipakai, jangan belum pastikan bisa dipakai akhirnya mau dipakai terus ternyata nggak bisa, akhirnya pesimis gitu. Nah itu yang berbasis masalah, tidak berbasis aset gitu gambarannya, Kak Domingo. Silakan Kak Tari. Terima kasih Kak. Mungkin saya melihat dari sudut pandang yang lain ya. Ini terkait dengan Pak Gerak. Saya berpikirnya bahwa Pak Gerak mungkin belum melakukan atau memiliki paradigma terhadap bagaimana memanfaatkan aset untuk pembelajaran di sekolahnya. Jangan-jangan apa yang digagas oleh Pak Gerak ini menurut dia, padahal kita akan menyajikan pembelajaran ini kan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Yang dituntut sebenarnya adalah bagaimana Pak Gerak ini mengembangkan inovasi dalam pembelajarannya sehingga ini menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Belum tentu juga ketika dibawa ke lokasi yang menurut pemahaman Pak Gerak ini, wah ini tempatnya luas, ini cocok ini untuk olahraga. Padahal itu sebenarnya belum tentu menyenangkan anak-anak. Jadi seperti konteks yang kita pelajari bahwa mengembangkan berpikir aset kekuatan yang ada di sekolah ini penting ternyata. Kalau saya lihat dari studi kasus itu seperti itu, kita pada akhirnya guru mata pelajaran PJOK dituntut untuk mengembangkan pendekatan berbasis aset ini untuk kita punya kreativitas, bisa menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tapi bukan karena kemauan kita sebagai guru PJOK. Demikian mungkin tambahan saya. Ya, oke. Ya, itu kan sebuah pemikiran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi belum tentu dengan kondisi yang lebih nyaman, lebih maksimal atau lebih bagus, itu belum tentu anak-anak juga akan mendapatkan maksimal pembelajaran, karena mungkin dengan melihat kondisi atau sesuatu yang asing itu juga bagi anak-anak mungkin sesuatu yang membuatnya malah tidak nyaman gitu. Nah, itu bisa terjadi. Artinya memang betul manfaatkan dulu aset yang ada, kemudian ketika memang tidak akan mencoba sesuatu yang lebih, ya harus dilakukan dulu. Misalnya pendekatan-pendekatan ke orang-orang yang terlibat terkait dengan muridnya juga, ditawarkan bagaimana kalau besok kita, nah itu harus dilakukan juga oleh seorang guru. Tidak tiba-tiba kemauan gurunya, oh itu lapangan bagus tuh, besok saya mau belajar di sana aja, nah anak akan saya bawa ke sana. Belum tentu juga betul anak-anaknya suka di situ. Itu yang harus kakak pikirkan nanti ketika akan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekitar sekolah yang berhubungan dengan pembelajaran. Intinya di dalam modul ini adalah kita seorang guru PJOK harus mampu berpikir aset atau berpikir positif tentang aset yang dimiliki. Apapun yang ada di kanan kiri kita di lingkungan sekolah kita itu bisa dimanfaatkan dari segi aset. Apapun itu, yang tadi 7 itu, semuanya sekolah pasti punya dari 7 itu. Tinggal bagaimana seorang guru bisa memaksimalkan itu. Bisa saja dengan sosial aja sudah semuanya lancar, nggak perlu lagi pakai politik, nggak perlu lagi pakai finansial, nggak perlu lagi pakai segala macam. Atau dengan lingkungan yang ada
ya sudah selesai gitu. Artinya pendekatan-pendekatan aset yang 7 itu tidak semuanya bisa tidak harus semuanya dilakukan, tapi ketika memang cukup dengan sosial saja karena kita punya hubungan antara warga sekolah dengan lingkungan sekolah dengan warga di lingkungan sekolah punya hubungan yang sosial yang baik, artinya fasilitas desa bisa digunakan oleh sekolah untuk kegiatan apapun. Nah, itu kan artinya sosial. Nah, hal-hal yang seperti itu silakan nanti cermati di lingkungan yang kakak-kakak miliki, aset apa saja yang dimiliki, dan kira-kira apa yang pengen dilakukan atau apa yang akan dilakukan, dan kira-kira akan melakukan pendekatan aset apa yang dilakukan terkait dengan rencana proses pembelajaran yang akan dilakukan. Begitu kakak-kakak. Silakan, ada lagi? Oke, baik Kak, saya sedikit tambahan. Jadi ini kita sebagai guru PJK pasti banyak solusi cara bagaimana kita punya anak-anak apa yang dia inginkan bisa tercapai. Jadi ini pernah saya terjadi Pak, karena memang pada saat itu saya belajar atletik, lari, dan kita kan tidak ada lapangan. Nah, akhirnya saya memanfaatkan di sekitar sekolah, yaitu dengan menggunakan pantai, laut untuk lari. Karena memang kalau lapangan, ada lapangan di desa itu tapi jauh. Jadi kita memanfaatkan tempat yang ada di sekitar sekolah. Jadi kebetulan sekolah yang pertama saya mengajar di situ di SMA 2, kita lokasinya dekat dengan pantai. Jadi pada saat untuk praktek lapangan, ya saya ajak anak-anak turun di laut untuk lari dan lompat jauh, begitu juga. Jadi kita sebagai guru olahraga, kita tidak bisa lepas dari memang harus sesuai dengan apa yang sesuai aturan, tidak. Yang penting bagaimana kita bisa anak-anak memberikan ya gerak dasar, kemudian kenyamanan untuk jangan kita memaksakan kita harus di sini, tidak. Jadi kita harus pandai-pandai sebagai guru olahraga untuk ya membuat peserta didik lebih senang dan tidak memakan waktu. Ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, Kak. Oke, ya. Itu nanti silakan berhubungan dengan tugas di LMS yang akan kakak-kakak lakukan nanti adalah kakak-kakak nanti tugasnya diminta memilih 4 dari 7 aset itu yang berhubungan dengan sekolah. Seperti Kak Mustaqim sampaikan, nah itu salah satunya. Dengan berkata ini saya bisa melakukan ini. Nah itu silakan nanti dicermati. Kira-kira dari 7 pendekatan, dari 7 aset itu kira-kira silakan pilih 4, minimal 4. Terus yang dihubungkan dengan apa yang akan dilakukan dengan aset pendekatan aset tersebut yang bisa dilakukan sekolah, kayak Kak Mustaqim sampaikan tadi. Misalnya, politik, saya akan melakukan pendekatan politik karena lapangan ini berhubungan dengan pemilik ormas misalnya digunakan, maka contohnya seperti itu. Saya akan melakukan pendekatan agama. Kenapa? Karena sekolah kami adalah sekolah Katolik, sementara kami akan menggunakan areal di masjid misalnya. Berarti saya harus pakai pendekatan kepada agama. Contohnya seperti itu. Itu nanti di tugas LMS berikutnya yang akan diupload. Oke, intinya di pembelajaran ini adalah kita harus memahami, kita harus selalu optimis. Sebagai guru olahraga, kan guru olahraga terkenal dengan guru yang kreatif. Kreatif dari segi apa saja pasti kreatif. Dari segi memodifikasi alat, dari segi segala macam, termasuk dari segi ngeles atau beralasan pun sangat kreatif untuk guru olahraga. Jadi silakan, kita harus optimis, apapun yang kita miliki di lingkungan sekitar kita itu adalah aset, itu adalah bahan yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan secara maksimal. Tidak harus standar, tapi yang penting apa yang akan dilakukan dengan menggunakan aset yang dimiliki tersebut, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah tercapai. Belum tentu juga dengan fasilitas yang mewah, tujuan pembelajaran itu belum tentu, tidak ada jaminan bahwa tujuannya akan tercapai. Seperti disampaikan, mungkin anak-anak kita bawa ke kota malah kebingungan.
ini ngapain, kita mau ngapain, jadi pada bingung, akhirnya malah nggak tercapai tujuan pembelajaran karena tidak biasa, karena menemukan atau melihat lingkungan yang baru, akhirnya belum beradaptasi, dan itu membuat mereka malah ragu untuk melakukan sesuatu. Nah, intinya silahkan manfaatkan dulu kanan kiri aset yang ada di lingkungan sekolah. Kalau perlu menggunakan tadi aset-aset yang ada, 7 aset tadi. Finansial kalau perlu juga dipakai karena memang boleh gitu kan. Tidak ada salahnya berkolaborasi dengan orang tua, dengan perusahaan untuk misalnya berhubungan dengan pembelian aset-aset alat-alat yang digunakan terkait dengan pengajuan proposal. Misalnya mengajukan proposal pembelian alat, nah itu kan termasuk aset dari 7 tadi yang digunakan. Itu gambarannya. Oke, sudah jam 2.35. Jam 4.35. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Kak Domingo, silakan. Kak Domingo, silakan. Ya, terima kasih Kak. Terkait dengan tugas yang nanti kami buat, itu kan disampaikan bahwa dari 7 aset kita akan memilih maksimal atau maksimal 4 aset yang digunakan. Terus pertanyaan saya, apakah kita ada pada topik materi pembelajaran lalu disinkronkan dengan aset yang nanti digunakan, ataukah secara umum gitu, Kak? Terima kasih. Ya. Yang akan digunakan adalah aset yang berhubungan dengan proses pembelajaran video, Kak. Ya, Jadi, maksudnya ya, mohon maaf Kak. Maksud saya apakah terkait dengan salah satu materi pembelajarannya saja ataukah secara umum untuk PJOK? Contoh, saya kasih contoh aja, misalkan sepak bola. Mungkin di lingkungan sekolah saya tidak ada lapangan yang mau dikatakan memadai untuk proses pembelajaran sepak bola karena agak sempit. Pada materi sepak bola ini saya harus hubungkan dengan ke-7 aset itu apa-apa yang akan saya gunakan untuk materi sepak bola, ataukah yang tadi saya tanyakan secara umum untuk ke seluruh pembelajaran PJOK. Mungkin demikian Kak. Oke. Ya, secara umum. Secara umum pembelajaran yang berhubungan dengan aset yang dimiliki. Nah, yang pertama nanti kakak harus ini dulu bisa. Sebentar. Nah, harapannya nanti kakak-kakak harus bisa pertama adalah memetakan aset apa yang dimiliki di sekolah. Kemudian kira-kira kalau untuk melaksanakan pembelajaran ternyata tidak maksimal, saya harus akan menggunakan aset yang punyanya desa misalnya, atau saya menggunakan punyanya perorangan misalnya. Nah, sementara untuk melakukan itu apa yang harus kakak-kakak lakukan, contohnya seperti itu. Nah, di sini nanti pemanfaatan aset yang 7 itu silakan, berarti saya akan menggunakan aset pemanfaatan aset sosial karena saya harus begini berhubungan dengan orang yang punya, mungkin seperti Pak Raga tadi misalnya seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan aset finansial karena saya harus membeli alat-alat yang baru. Kemudian alat-alat yang baru itu harganya mahal dan sekolah tidak mampu, maka saya akan berhubungan dengan orang-orang luar yang berhubungan dengan dana. Artinya saya akan membuat sebuah proposal permintaan atau proposal untuk mengumpulkan dana, artinya itu segitu finansial. Seperti itu, gambarnya seperti itu Kak Domingo. Artinya secara umum, bukan hanya dalam satu materi saja, tetapi secara umum untuk PJOK. Jadi untuk proses pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah itu supaya berjalan dengan lancar, kira-kira yang dimiliki sekarang itu apa? Nah, kemudian apa yang akan dilakukan dengan 7 aset itu untuk bisa lebih lagi memaksimalkan alat atau mencoba menggunakan
lingkungan atau peralatan yang tidak seperti biasanya, atau misalnya menggunakan biasanya main bola di halaman kelas yang sempit. Nah, sekarang akan coba pakai lapangan bola yang sesungguhnya mau ke stadion. Misalnya seperti itu. Nah, apa yang akan digunakan? Aset mana yang akan digunakan? Pendekatan aset mana? Apakah politik, apakah finansial, ataukah politik, finansial, fisik, segala macam. Nah, itu silahkan nanti seperti itu dianalisanya. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi? Silakan. Baik, Kak, saya mau bertanya ini masalah yang selama ini jadi pertanyaan buat saya, ya, tentang pembelajaran di sekolah, yang mana biasa saya mengajar untuk kebugaran, senam, yang mana senam ini kita akan melibatkan siswa, ada kelunturan. Nah, jadi saya tidak pernah melaksanakan ini seperti kaya karena kita di SMA, SMK, ya. Lanjut. Saya tidak pernah laksanakan ini, walaupun memang anak-anak biasa minta bilang kita laksanakan, tapi saya tidak laksanakan. Jadi menurut saya minta pendapat dari kakak-kakak kira-kira seperti apa yang saya harus lakukan, karena yang namanya kita kelunturan, apalagi kayak ini kan berhubungan antara fisik, kita bantu anak-anak. Jadi kira-kira solusi apa yang kita bisa peroleh. Jadi memang selama ini saya tidak pernah praktekkan itu untuk kelunturan, terutama kayang. Kemudian ini juga renang, karena kita di daerah sini ya kental dengan namanya adat. Jadi biasa anak-anak ada salah memanfaatkan, ya makanya saya tidak, biasa anak-anak minta untuk praktek, tapi saya tidak ini, jadi sampaikan materi-materi saja, apa dasar-dasar kita renang dengan senam, karena ya takutnya ya sampai ada kesalahan, karena biasa anak-anak salah memanfaatkan, apalagi sekarang ada HP. Jadi apa yang saya lakukan ini, apakah ada masukan, Pak, supaya saya bisa mulai melakukan pembelajaran kepada peserta didik saya? Oke, yang pertama apa yang harus dilakukan oleh guru sekarang adalah apa tujuan yang akan dicapai dulu. Iya. Tujuannya apa? Kalau misalnya tadi tidak melakukan, tujuannya adalah untuk kelenturan, tapi tidak bisa melakukan, tidak akan melakukan kayang. Kan kelenturan banyak, tidak harus kayang. Bisa sit and reach, bisa visit, reach. Nah, itu kan banyak jenisnya. Artinya tidak harus kayang, artinya tujuannya adalah bagaimana masa tujuannya. Tapi ketika Kak Mustaqim membuat tujuan pembelajarannya peserta bisa melakukan kelenturan dengan gerakan kayang, mau tidak mau kayang itu harus dilakukan. Tapi ketika tujuannya adalah membuat peserta didik lentur, nah itu kan kelenturannya banyak, bisa lentur di atas, bisa lentur di bawah, lentur di tengah. Tinggal bagaimana yang kira-kira bisa dilakukan, kan begitu gambarannya. Nah, begitu juga berenang, aktivitas air, apa tujuan pembelajarannya? Apakah peserta didik cukup dengan mampu memahami atau menguasai secara konsep saja, atau harus mampu mempraktekkan salah satu gaya? Nah, kalau mampu mempraktekkan salah satu gaya, mau tidak mau harus praktek berenang. Tapi kalau hanya mampu memahami tentang konsep berenangnya saja, itu tidak harus praktek. Gitu gambarannya. Jadi silahkan nanti kembali lagi ke tujuan apa yang akan dicapai, tujuan pembelajarannya. Jangan kita berasumsi bahwa, waduh, ini ada materi bola besar nih, anak-anak kan harus bisa bermain sepak bola, tapi kami nggak punya lapangan sepak bola. Nah, kalau tujuannya anak-anak bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar, artinya materi sepak bola dari mulai passing, dribbling, controlling, heading, throw in, sampai semua itu harus diajarkan. Karena kalau hanya kecuali tujuannya hanya mampu mempraktekkan salah satu teknik, nah itu silahkan pilih, mau headingnya, mau throw in-nya, mau stoppingnya, mau nendangnya, segala macam. Nah itu kan kembali lagi apa yang akan dituju, apa tujuan pembelajaran yang akan diraih, disitulah baru di setting
seperti apa proses pembelajaran dan bagaimana nanti penilaiannya. Begitu Kak. Jadi kembali lagi kepada apa yang akan dituju dulu. Jangan berasumsi bahwa wah materi renang nih, berarti harus ke kolam renang. Enggak harus, karena tergantung apa yang akan dituju. Begitu Kak. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ketika tatap muka. Itu Terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke. Cukup? Ini ada beberapa yang nggak tahu terlempar apa memang tidak masuk baru karena ini ya baru ada 9 ya baru ada 8 orang dan mudah-mudahan yang itu memang jaringan jelek. Kalau tidak ada Vino tadi memang lagi ada di kapal jadi nggak bisa kembali. Yang Kak Tuti ya itu dari awal nggak ada kabarnya, mungkin nanti Kak Tari bisa bertanya kenapa tidak bergabung untuk hari ini. Siap. Kemudian satu lagi ada mungkin jaringan, mudah-mudahan jaringan saja. Kita lihat besok lagi. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Di materi untuk pemataan aset silahkan nanti dipelajari lagi untuk modul-modulnya seperti apa. Kemudian nanti sama sekali lagi saya ingatkan untuk tugas-tugasnya karena ada tugas yang berhubungan dengan waktu, ada due date-nya, jadi silahkan diperhatikan di situ kapan selesainya, waktunya maksimalnya kapan biar nggak telat, itu gambarannya. Oke, pertemuan berikutnya besok hari Jumat ya, oke Jumat dengan jam yang sama. Untuk materi yang berbeda. Jadi besok sama jam 13 waktu Indonesia Barat. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Buat kakak-kakak selamat beristirahat. Buat Kak Reflum mudah-mudahan perjalanannya lancar. Lagi liburan ke Jakarta sepertinya. Naik kapal nggak tahu berapa hari itu kalau ke Jakarta naik kapal laut itu. Seminggu Kakak dari Maluku. Iya. Minggu, Pak. Kalau 1 minggu berarti nyampe Jakarta harus pulang lagi karena liburannya sudah habis dihabiskan di jalan begitu. Oke, terima kasih kakak. Selamat sore kita akhiri pembelajaran sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kak, mohon izin Kak. Silakan. Kak, pertemuan ataukah tanggal 24? 24. Karena di jadwalnya tanggal 24 ya, hari Senin. Ya. Berarti besok ada. Besok ada. Kalau di LMS tanggal 20 besok ada pertemuan. Tapi kalau di Jadwal tidak ada. Sebentar, tanggal berapa? Kalau jadwal yang kemarin dibuat oleh Kak Hardi itu yang dikirim lewat WA itu kan tanggal 18, tapi diganti ke tanggal 20. Iya betul. Terus selanjutnya tanggal 24. Iya. Tanggal 24 tidak ada. Berarti besok kan enggak ada. Iya, tidak ada. Iya. Hari Kamis langsung hari Senin tanggal 24. Iya. Oke. Tapi di LMS tanggal 20. Ya, 24. Jadi tanggal 18, kemudian 24, 26, 28. Iya. Oke, 22. Ya betul. Kita ketemu lagi hari Senin dengan waktu yang tapi di sini silakan. Waktunya pagi. Kira-kira memungkinkan atau tidak? Kami udah libur sekolah kan? Atau memang tetap yang sama? Waktu yang sama. Sore saja. Artinya tetap seperti biasa jam 3 WIT. Iya Kakak. Tetap sore saja Kakak, jangan pagi. Oke, ya sudah. Nanti berarti hari Senin ketemu lagi kita di jam 15 WIPA. Iya, betul Kak. Ya. Kita sore aja karena malamnya kita kan nonton Euro. Jadi Oke.
Oke, terima kasih. Selamat sore, silakan beristirahat. Kita ketemu lagi nanti hari Senin. Ya, Din, makasih Pak banyak. Din. Semua. Sore. Sore. Kakak-kakak.